Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan coba angkat dua ayat nih. Yang kalau boleh bisa dikatakan ini merupakan kepanjangan dari salah satu ayat yang sudah pernah kita bahas, yang berbunyi alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsa wal qamara, ya kan, wal nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Tidakkah Anda melihat dengan pandangan ilmiah bahwasanya Allah dipatuhi oleh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Rinciannya itu matahari, bulan, bintang kemintang, gunung, tumbuh-tumbuhan dan hewan, ya kan. Nah, yang mau disoroti di situ adalah semesta alam, samawat wal ard. Itu posisinya itu tunduk patuh, ya. Tunduk patuh menurut kebijakan Allah. Nah, seperti yang tadi dikatakan, ini kepanjangannya yaitu surat Luqman dan Al-Jathiyah. Al-Jathiyah, surat Luqmannya itu surat ke-31 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Apakah kalian di sini, kan? Kalian kan di situ bunyinya. Kalau Anda tuh taro nanti. Taro ini ya. Taro. Jadi kalau pakai lam nanti sukun akhirnya, tanda sukun akhirnya adalah menghilangkan buduk. Menghilangkan buduk aja di belakangnya. Dia tetap patah di sini. Tadinya patah berdiri, patah itu. Penghilangan buduk, ya. Itu kalau untuk yang sasaran perintahnya anta. Di sini berarti antum. Antum itu tarauna. Tarauna. Tarauna itu digandeng dengan lam menjadi sukun akhir. Tanda sukunnya itu adalah buang nun, ganti alif. Kayak gini ya. Apakah kalian tidak melihat atau tidakkah kalian melihat? Nah, melihat di sini bukan pakai mata telanjang, maksudnya dengan pandangan ilmiah, ya, dengan keilmuan, dengan ilmu ngelihatnya itu, kacamata ilmu. Tidakkah kalian melihat dengan pandangan ilmiah bahwa sesungguhnya Allah dengan rancangan dan kepastian sakhara menundukkan, objeknya itu ma fis samawati wa ma fil ardi, gitu. Menundukkan apa yang ada di semesta alam dan apa yang ada di bumi ini bagi kalian. Jadi Allah itu menundukkan alam semesta dan di bumi ini bagi kalian. Pengertiannya itu bagi kalian bisa menundukkan apa yang ada di semesta angkasa dan apa yang ada di bumi. Bisa diambil gitu loh, bisa digali untuk diambil manfaatnya. Nah, antum di sini pun dia umum, berlaku bagi yang kufur maupun yang mukmin gitu. Inna haza lahwal fauzul azim. Limisli haza falyamalil amilun. Azalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Jadi bagi yang memilih khairun nuzulan masuk dalam sini antum. Begitupun yang syajaratuz zakum juga termasuk dalam antum juga gitu. Jadi dua-duanya secara umum. Ya, Allah menundukkan alam semesta, semesta angkasa dan bumi itu untuk kalian berdua itu. Kalian yang nur dan julumat lah gitu, mukmin dan kufur lah gitu.
wa asbago, dan dia menyempurnakan ni'amahu, kenikmatannya atas kalian, kenikmatan kebijakannya kepada kalian atau atas kalian, zohirotan wa batinatan. Ini hal ya, hal dari ni'amahu, patahnya ini hal, menerangkan keadaan gitu, dalam keadaan gitu. Baik zohirotan, zohir itu dari mana? Oh belum ya. Ini bentuk pelaku ini, yang tampak gitu, tampak. Baik yang tampak maupun yang tersembunyi, batin. Yang tampak itu maksudnya itu pasti alam. Yang tersembunyi itu pandangan keilmuan ya, budaya. Kalimat selanjutnya, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin. Ya kan? Sebaliknya, sebagian manusia, mana ini man sambung ya, man penyambung ya. Kan man itu ada 3, man tanya, man syartin, dan man penyambung. Ini man penyambung, jadi penerjemahannya itu ada yang gitu. Sebaliknya, sebagian manusia ada yang membantah ya. Membantah perihal kebijakan Allah. Kebijakan Allah itu maksudnya itu yang berkaitan dengan bahwa alam semesta dan bumi ini ditundukkan Allah bagi kalian, gitu, bagi manusia. Tanpa ilmu, ada yang membantah perihal kebijakan Allah itu tanpa ilmu, pedoman, tanpa kitab yang memberi pantulan terang atau memberi penerangan. Jadi subjektif lah sifatnya gitu ya. Membantah, yang dimaksud membantah itu membantah kebijakan Allah tadi, bahwa alam semesta ini ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Jadi manusia itu bisa memanfaatkan alam semesta ya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Bisa. Kita sebagai manusia itu bisa mengambil manfaat. Bahkan bagi yang bersikap negatif atau bagi yang kufur bisa mengambil semua itu sebagai sesuatu yang menghasilkan mudorot ya, bahaya, kehidupan celaka dan seterusnya. Karena tadi di awal kan antumnya di sini adalah yang khairun nuzulan am sajaratul zakum, yang memilih khairun nuzulan termasuk juga yang memilih sajaratul zakum. Jadi dua-duanya ya, dua kehendak, dua pilihan gitu, masuk ke situ semua. Nah, ini juga didukung atau kita lihat keterkaitannya dengan surat Al-Jasiyah, surat ke-45 ayat ke-13. 13 atau 14? 13. Wasakhkhara lakum, sama kalimatnya kan. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Jami'an itu seluruhnya, semuanya yang ada di langit dan ada di bumi. Termasuk ya handphone, spidol, semuanya gitu. Pokoknya yang ada semua gitu. Dia menundukkan apa yang ada di semesta angkasa dan apa yang ada di bumi untuk kalian semuanya dari kebijakannya. Kebijakan dia tadi ini kesini larinya minhu. Dari kebijakannya. Jadi itu tadi balik lagi, Allah itu punya kebijakan, silakan pakai. Gitu. Diberi wewenang. Nah, ini kan sekaligus, ayo lanjutin dulu lah ya. Kalimat terakhirnya itu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu benar-benar ada pembuktian-pembuktian bagi bangsa yang berpikir. Semua kebijakan Allah tadi itu
yang menjadikan manusia punya kewenangan lah, bisa dikatakan begitu ya, menundukkan alam semesta, baik yang ada di langit, yang ada di bumi itu, bisa kita ambil semuanya, itu benar-benar ada pembuktian-pembuktian bagi bangsa yang berpikir. Dua ayat ini sekaligus memberi, apa ya, bisa dibilang kritik lah ya, bagi orang-orang yang tidak berpikir tadi. Jadi mereka berpikir misalnya fid dunia hasanah, tidak perlulah mengurusin dunia gitu. Cukup wirid-wirid di masjid gitu kan. Makanya ketika orang-orang kafir kaya raya, jangan salahin, karena kita ini nggak berpikir kalau orang kafir menggali sumber daya alam itu sebenarnya menurut kebijakan Allah secara umum diperbolehkan ya. Ada yang mengarah ke hancuran, ada yang mengarahkan ke dunia sana. Ini tadi ya, khairun nuzulan atau Syajaratul Zakum. Kalau Syajaratul Zakum itu finar, jahanam dan seterusnya. Kalau yang khairun nuzulan itu dunia hasanah. Kalau untuk pasti alamnya, samawat wal artnya itu diberi kewenangan seluruhnya ya, jami'an menurut kebijakannya. Silahkan gitu. Mau dihancurin silahkan, mau ke arah dunia hasanah juga silahkan gitu. Dan faktanya orang-orang kafir tuh lebih kaya dari kita. Kita malah nggak mau menggali, nggak mau menggunakan apa yang sudah menjadi kebijakan Allah gitu. Ya kayak contohnya YouTube aja kan masih juga dibilang macam-macam. Itu kan punya kafir, ini itu. Ya kalau dari sini menundukkan manusia, berarti lakum ini bisa menundukkan YouTube, bisa menundukkan apapun, motor, kendaraan, mobil, kereta dan seterusnya, sehingga bisa menurut kita, menurut maunya kita. Tentunya bagi si mukmin kan kita pun menurut perintah Allah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, sesuai sunnah Rasulnya, kan gitu. Posisinya itu yang maksud saya ini, kalau di ayatan tadi, alam taro annallaha yasjudu, secara umum, tunduk ya. Secara umum, termasuk manusia, ada yang tunduk, ada yang, kan di kalimat terakhir juga ada tuh, wa kasirun minanas, wa kasirun haqqo alaihil azab, gitu. Ada yang kena azab, ada yang patuh, ada yang melanggar lah gitu. Itu secara umum gitu. Nah, ini kepanjangannya, walaupun ini suratnya berbeda, ayatnya berbeda, tapi kalau kita lihat keterkaitannya menjadi semacam kepanjangan ayat yang tadi gitu. Dimana manusia itu diberi kewenangan untuk menundukkan gitu. Makanya kan gampang kita nyangkol aja, terserah kita mau seberapa dalam bisa kan, gitu maksudnya. Simple ya, cuman sekaligus itu tadi menjadi kritik keras ya bagi pihak-pihak dari kita yang belum ya tafakarun ya, belum berpikir. Gak usah lah, itu kan urusan orang kaya, itu mah urusan dunia, itu mah bukan urusan akhirat kan gitu. Kita wirid aja di rumah, di masjid kan gitu. Nah itu, ini kita kasih ayat ini biar kita sadar ya, terutama saya gitu. Kalau kita ternyata miskin segala macam, jangan salahin siapa-siapa, maksudnya begitu. Kalau orang kafir pada kaya raya, jangan nyalahin orang kafir. Kita miskin, mereka kaya, jangan nyalahin orang kafir. Kitanya yang perlu menempatkan diri lagi di posisi ini, lakum ya. Harus kembali rojiun nih, kembali ke kebijakan Allah gitu. Ya penuhi aja itu sebagai satu yang diberi wewenang oleh Allah. Dalam rangka itu aja, jangan berlebihan. Ambil semua itu untuk
bisa digunakan di jalan Allah, fi sabilillah ya, begitu. Makanya di Quran itu tidak pernah dijelaskan tentang internet segala macam itu, karena dia berlaku umum dan menyeluruh, jami'an itu. Nggak usah dirinci-rinci lagi, karena dia sudah berlaku umum, menyeluruh, ya gitu. Kalau kamus tadi udah kelihatan lah ya, taro itu dari ro'a yaro ru'yatan, melihat. Kalau bahasa secara bahasa itu melihat. Jadi kalau melihat pakai mata telanjang ya kemampuannya cuman secara fisik aja, secara biologis. Nggak bisa menjangkau langit dan bumi, ya. Makanya harus dengan pandangan ilmiah, pandangan ilmu ya, secara ilmu. Jadi taro ini dari ro'a yaro ru'yatan, sakhoro ini dari sakhoro yusakhiru, taskhiron, menundukkan. Kalau ini kan udah tahu ya. Asbagho ini asbagho yusbiru isbaghon, menyempurnakan. Ni'amun ini nih dia kenapa patah? Objek kan? Objek dari ini patah kan? Kenapa hilang tanwin? Kan ni'amun ini jamak dari ni'matun. Ya. Satu nikmat, nikmatun. Banyak nikmat atau nikmat-nikmat, ni'amun. Tapi di sini hilang kan? Tak pakai tanwin. Karena dia majmuk dengan wa. Jadi kata kepunyaan. Nikmat-nikmatnya gitu. Dan dia menyempurnakan nikmat-nikmatnya atas kalian atau kepada kalian. Jadi bukan saja sekedar menundukkan manusia itu, tapi termasuk menyempurnakan. Sempurna dalam arti yaitu tadi hubungi lagi dengan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, termasuk ada balasannya masing-masing, sempurna semua, tidak ada yang dizolimi gitu, lengkap. Mau dirusak, rusak sekalian, akibatnya apa, semua sudah dijelaskan dan akan dipenuhi oleh Allah imbalan balasannya. Begitupun yang memilih khairun nuzulan, manfaatkan semaksimalnya, sesempurna-sempurnanya sampai mencapai di dunia hasanah gitu. Jadi nikmat itu bisa juga dikatakan dalam pandangan keilmuan dan sikap hidup ya. Sempurna. Sampai ketemu apa yang diharapkan lah gitu. Mau di dunia hasanah atau mau finar gitu. Itu ya asbab ni'amahu ya tadi. Oh ya, secara tampak maupun tersembunyi. Ya kan, tampak itu sikap, tersembunyi itu pandangan. Atau di sini samawat wal ard, di sini budaya gitu. Pandangan keilmuan. Yujadilu ini dari jadala yujadilu, jidalan, membantah. Bi itu dengan, tapi kalau langsung bigoiri itu tanpa aja, tanpa gitu. Naro ini ya, ini berarti bentuk apa? Pelaku. Ya kan? Anaro yuniru inarotan, pelakunya munirun. Ini kan af'ala ya. Af'ala yuf'ilu if'alan. Tiga huruf pokoknya kan nun, waw, ro. Naro ya nuru, nuron. Ya kan? Kalau naro ya nuru, nuron. Berarti bercahaya atau menyinari. Ada lagi yang naro ya naru, naron, api, berapi. Ada nanti begitu. Kalau ini pakai yang naro ya nuru, nuron. Kalau munawaroh dari apa itu? Ada Madinatul Munawaroh, Munawwaroh. Sama dari naro ya nuru juga.
nuron, bercahaya. Beda pola fa'ala yufa'ilu, nawwaro yunawwiru, tanwiron, munawwarun. Kalau munawwaroh berarti dia penderita, munawwarun, bentuk perempuannya munawwarotun. Berarti yang disinari gitu bisa. Yang diberi cahaya, yang diberi pantulan terang, bisa begitu. Madinah dari dana ya dinu, dinan, madinun, ya jadi penataan. Madinah jadi tempat dan waktu penataan. Jadi kalau Madinatul Munawwaroh, tempat dan waktu penataan yang disinari. Jadi secara bahasa jadi begitu dia. Yang disinari pantulan terang, disinari penerangan, cahaya gitu. Kalau dia Madinatul Munawwarohnya itu sebagai sifat mausuf, dia menjadi begitu. Ruang dan waktu penataan yang disinari gitu. Disinari berarti pakai Quran ya. Nur kan Quran itu. Al-Quranu nuron. Itu dari bahasa aja udah selesai itu, tinggal dikembangin kan metodologinya, sistematiknya. Kita kan kadang-kadang nyebut Madinah Munawwaroh. Madinah itu apa Madinah? Kota. Kota. Ya iya memang jadi kota, jadi nama kota kan. Tapi asal muasalnya itu dari kata apa gitu. Itu kadang-kadang suka kelewatkan kita ya. Selesai ya 2 ayat kan. Poinnya itu di sini ya. Saya itu mau menyorot ini sakhorolakum ini. Sakhorolakum. Itu. Dia menundukkan untuk kalian. Ya. Allah menundukkan untuk kalian. Jadi atas izin Allah, atas wewenang Allah, atas kebijakan Allah, alam semesta, pasti alam, tunduk pada manusia, termasuk binatang. Makanya kan binatang itu walau segahar apapun tetap bisa ditundukkan, ya kan? Atas kebijakan Allah. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Itu dari poin ini mau mensasar ke situ ya sebenarnya tadi yang saya sampaikan itu. Ayolah umat Islam itu bangkit dalam arti gunakan semua yang ada di semesta angkasa dan bumi ini gitu. Karena itu sudah diberi wewenang oleh Allah. Karena kita diberi wewenang untuk menundukkan gitu. Jangan ragu-ragu. Masa kalah dengan orang kupur? Kan malu-maluin aja itu. Bukannya ngelihat orang kaya malah ngatain kupur segala macam, keduniawian lah segala macam gitu. Jadi itu masalah kemakmuran ya. Kalau zohirotun itu dia kan tampak, berarti kemakmuran. Di sini masalah pandangan keilmuan. Kesempurnaannya di situ. Mereka makmur nggak? Makmur. Mereka ada nggak pandangan keilmuan? Walaupun pandangan keilmuan itu zulumat, tetap ada. Nah kita ini ada ininya, pandangan nur. Tapi ininya yang melempem ini. Yang kemakmurannya nggak ada. Jadi jangan ragu gitu. Dan nggak usah ngebuli-buli lah gitu. Ngebuli-buli orang kalau mau dipermasalahkan itu ini makmur ya, ada kemakmuran tapi pandangan keilmuannya ini dia masuk golongan yang Sajaratuz Zakum atau Khairun Nuzulan, itu yang harus dipermasalahkan, bukan kemakmurannya, bukan pendapatannya, bukan hasil yang digali dari alam ini. Harus tepat
secara proporsional ya. Mengulik masalah itu harus proporsional gitu. Jangan yang mau dipermasalahkan masalahnya di A tapi mempermasalahkannya B gitu. Nggak masuk dia. Kalau nggak ada pertanyaan, kita beralih ke latihan.